Mari kita melihat firman Tuhan pada saat ini, haleluya. Kita akan melihat di Matius, kita akan lanjutkan tentang khotbah di atas bukit. Hari ini kita akan melihat pelajaran Tuhan yang salah satu saya rasa tepat pada zaman kita ini. Pelajaran yang sangat tepat untuk zaman kita. Zaman gereja di mana kekayaan duniawi yang ditekankan, saudara. Yang sudah menjadi patokan mengevaluasi kekayaan merupakan patokan rohani. Saya sudah bertahun-tahun di gereja dan saya mendengar banyak firman. Prosperity, kekayaan atau kemakmuran sudah menjadi tema yang disampaikan setiap minggu di gereja-gereja. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan? Mari kita melihat di Matius pasal 6 ayat 19. Kita akan baca ayat 19 sampai 24, saudara. Sekalipun ada 3 hal yang Tuhan sampaikan, namun 3 hal ini ada kaitannya, saudara. Sebelumnya saya tidak dapat mengerti, tetapi setelah saya renungkan ternyata tidak kebetulan Tuhan sampaikan hal-hal yang kayaknya tidak ada kaitan dengan harta yang kita kumpulkan, tetapi sebenarnya ada. Mari kita baca terdahulu. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bacakan dulu ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Wah. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lihat kan saudara. Kenapa saya katakan ini 3 hal berkaitan? Karena kita melihat mengumpulkan harta adalah mengumpulkan Mammon. Sama. Maka kita akan melihat, saudara, yang pertama, kenapa Tuhan katakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Pertama dia katakan, apa yang kau kumpulkan tidak kekal. Pertama. Kedua, bisa dicuri. Ketiga, kadang-kadang, saudara, dengan mengumpulkan harta kekayaan, menyakiti banyak orang, bahkan menyakiti diri sendiri. Tidak kebetulan karena saya dilahirkan di keluarga yang kaya, saudara. Bisa katakan orang tua saya sangat kaya, yang mungkinnya seperti dikatakan di firman, emasnya ratusan kilo, saudara, dan sebagainya. Mungkin dari pandangan luar merasakan, wah, Pak Yer pasti diberkati, luar biasa ini keluarga, begitu banyak uangnya, nggak usah khawatir lagi, ya kan? Mau apa ada apa. Tapi kenyataan tidak demikian. Kenyataan bahwa kekayaan itu sesungguhnya menyakitkan. Pertama, orang yang kaya, mungkin tanya yang ada kaya di sini, saudara. Susah bergaul dengan orang yang benar-benar, yang tulus, iya kan? Karena dia tahu saudara kaya, dia akan lihat dulu, saudara. Apa sih tujuan lu mau berteman dengan saya? Kenapa? Pada saat kekayaan itu melimpahkan, Tuhan katakan, banyak pencuri yang ingin mencuri. Dengan cara apapun mereka mau mengambil. Maka itu Tuhan katakan, bukan berarti kamu tidak boleh kaya,
Tapi jangan, dengar, bukan berarti tidak boleh kaya. Tapi jangan fokus menjadikan kekayaan itu tujuan dari kehidupan kita. Jangan banting tulang hanya untuk mendapat kekayaan. Jangan sampai kita melanggar etik dan moral yang Tuhan berikan untuk hanya seolah-olah untuk mendapat kekayaan. Tetapi Tuhan ajarkan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, ini melakukan prinsip yang sangat kontras dan berbeda, saudara. Kenapa? Karena di surga ngengat dan kerat tidak merusakkannya. Kedua, pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Pencuri bicara adalah setan. Ya kan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa artinya? Artinya kita tuh mulai pikirkan hal-hal yang di atas. Bagaimana mengumpulkan kekayaan yang kekal. Saudara, semua kekayaan di bumi, maaf sekali saudara, nggak bisa dibawa ke surga. Saya pernah lihat gambar kartun saudara, mobil orang mati di belakangnya U-Haul. Berarti mengangkut kekayaan dia. Bisa nggak saudara kira-kira? Saya teringat satu cerita, saya pernah bagikan saudara, lucu sekali. Seorang pria yang sangat kaya, suami ini kaya sekali. Dia wanti-wanti pesannya. Ingat ya, kalau gua mati, lu harus kuburkan kekayaan itu bersama gua. Kalau gua mati, lu harus kuburkan semua harta ke dalam kuburan. Istrinya, iya. Wah, luar biasa nih istri. Dia katakan, boleh, saya akan lakukan. Pada suatu hari benar-benar orang kaya itu mati, saudara. Terus ditanyakan sama teman-temannya, emang lu benar-benar kuburkan kekayaan suami lu tuh masuk kuburan? Dia bilang, saya orang yang jujur. Saya tulis cek untuk diberikan kepada dia dimasuk kuburan. Cek. Bisa dicairkan enggak? Tapi dia nggak bohong kan? Wanita penuh hikmat. Haleluya. Sudah jadilah istri yang begitu hikmat. Amin. Luar biasa kan? Iya. Tapi udah tahu. Ditulis, aku tulis ceknya. Masukin di kantongnya. Saudara, kekayaan tidak bisa diambil. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan bukan apa sudah. Jika kehidupan kita mengejarkan kekayaan dunia. Nah, kita tidak pikirkan yang lain. Kita memperoleh apa yang kita inginkan. Pada saat kita harus pisah dari dunia. Kekesalan di hati yang tidak bisa membawa semua upaya yang saudara berikan. Tidak bisa dibawa. Sedih. Saya minta saudara pikirkan hal ini. Renungkan. Karena semua orang tidak akan hidup di bumi ini selama. Raja Qin Shi yang di Cina, saudara, yang membangun Great Wall, tembok besar itu. Begitu pintarnya. Dia mendominasi Cina, menyatukan Cina. Menjadi negara yang kuat. Hanya usia 40 sekian tahun. Dia mau hidup selama-lama. Dia mencari sinse, dokter yang paling pintar. Katakan, berikan aku obat supaya aku bisa hidup selama-lama. Tapi justru karena tertekan diberikan obat yang sebenarnya racun. Bukan memperpanjang, sedinya memperpendek. Saudara, kita harus, ya maaf saudara, kalau di dunia nggak kenal Tuhan, saya tidak bisa salahkan. Tapi jikalau saudara mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, kumpulkanlah harta yang di surga. Bagaimana mengumpulkannya? Berbeda dengan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta di surga, sebaliknya memberikan kehidupan kita, memberikan kekayaan kita untuk menolong orang. Itu membangunkan. Makanya orang kaya datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, engkau jangan membunuh, jangan menghormati orang. Oh, aku lakukan 10 perintah yang tadi anak-anak katakan. Terus kemudian Tuhan dia katakan, apalagi?
Jika engkau ingin hidup kekal, jual semua kekayaan dan berikan kepada orang susah. Saudara, anak kaya itu tidak bisa lakukan. Karena Tuhan katakan dia sangat kaya. Kekayaan dunia kadang-kadang justru, dengar baik-baik, justru menghalangi kita memperoleh kekayaan yang kekal di surga. Kekayaan dunia memikat saudara dan sulit membuat kita melangkah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, lebih mudah unta melewati lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saya sekali lagi katakan, Tuhan tidak menentang kekayaan. Tetapi Tuhan memperingatkan kerakusan yang ada di dalam diri manusia. Jangan sampai kita serakah. Saudara, gereja mula-mula saya mau katakan, termasuk Barnabas, rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Dengar, pada saat mereka dijamah Tuhan, selanjutnya mereka akan serahkan kekayaan itu ke dalam tangan Tuhan. Bedanya gereja dulu dan gereja sekarang adalah gereja dulu sekalipun orang kaya taruh semua harta kekayaan di bawah kaki rasul. Kaki rasul tidak menjamah satupun. Tidak mengambil satupun di dalam persembahan. Makanya yang memberikan itu merasa nyaman pada saat dia berikan. Karena dia tahu itu untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada sedikit pun diambil. Petrus setelah mengumpul begitu banyak harta. Kemudian pada saat dia ke rumah Tuhan. Ada orang yang meminta dia, ya kan? Tuhan dia katakan apa? Perak dan emas aku tidak punya. Loh, barusan orang-orang menaruhkan kekayaan ke gereja. Kok lu bilang gak ada emas dan perak? Karena dia tidak mengambil sedikit. That's powerful. Kalau gereja bisa seperti itu, dengar, gereja pasti mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Gereja khususnya harus lebih lagi jauh dari keinginan, kekayaan, dan kemewahan. Karena itu semua milik dunia. Kemudian Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu adalah kerinduan keinginanmu. Pada saat engkau menginginkan, maka kekayaanmu sebenarnya apa yang engkau inginkan. Itu artinya. Kalau kerinduanmu ingin kaya harta duniawi, maka itu harta di dalam hatimu. Jadi kekayaan ada kaitan yang erat dengan keinginan atau kerinduan hatimu. Oleh sebab itu, what is your desire? Apa sih kerinduanmu? Tuhan atau kekayaan? Itu maksudnya. You like wealth? Engkau ingin kekayaan? Engkau ingin barang-barang dunia? Atau engkau sungguh-sungguh rindu akan Tuhan? Itu step pertama. Makanya lanjutan dikatakan apa? Apa yang pegang peranan? Mata. Lihat kan? Ini hubungannya. Mata. Kenapa mata? Karena dikatakan keinginan mata. The lust of the flesh, of the eyes. Mata melihat sesuatu, dia inginkan sesuatu, itu menjadi harta yang dia cari-carikan. You see that? Inilah koneksinya. Sebelumnya saya tidak bisa lihat, sudah. Saya pikir ini 3 topik yang berbeda. Kumpulkan harta, mata sebagai pelita tubuh, dan pengabdian kita kepada Tuhan dan Mammon. Makanya Tuhan katakan, harus jaga apa yang kita lihat. Lihat terlalu lama, membuat kita menyukai. Makanya, kalau ke mall, jangan lama-lama lihat barang, ya kan? Percaya deh. Saudara sebenarnya waktu ke mall tuh, enggak, gue gak mau beli apa-apa. Gue gak mau beli apa-apa. Udah cukup. Iya ngomong.
Tapi pas ke mall, itu ada roh yang panggil. Diskon 50%. Nggak tergerak, gue nggak mau apa. Toko satu lagi, diskon 70%. Udah begini. Mungkin gue perlu ya. Saudara perhatikan nggak? Sering kita beli barang yang kita tidak butuh. Betul nggak? Kenapa? Karena kita izinkan mata kita jalan-jalan di mall. Lihat ya saudara. Akhirnya barang di rumah numpuk. The last. Saya katakan no joke saudara. Saya sendiri mengalami, amin saudara. Setelah doa puasa luar biasa, ke mall sesungguhnya tidak menarik perhatian saya. Tapi kalau udah 1 jam di dalamnya, sesuatu akan menarik perhatian saya. Ada amin? Jangan bilang Pak Ir juga, ya iya sama. Makanya jangan ke mall. Apalagi udah tengah bulan, udah kosong, lebih baik jangan lagi. Kemana? Ke GL. Makanya kita buka banyak ya, fasilitas komsel, doa. Kenapa? Supaya saudara mata tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Tidak main-main. Saudara harus tahu. Saya mau kasih tahu satu hal tentang filsafat kasino. Dengar kasino yang judi. Dengar ya saudara. Saudara, saya mau saudara dengar bagaimana dunia bisa memeras orang dengan keuangan. Kasino tidak takut. Dengar, tidak takut kalau engkau menang. Dengar ya, tidak takut engkau menang uang. Asal engkau tertinggal di dalam kasino. Kasino tidak takut kalau yang datang itu menang uang, yang nggak takut. Karena dia tahu, dengar baik-baik. Dengan perhitungan probability, lebih lama engkau tinggal di kasino, engkau pasti kalah. Kenapa? Kalau saudara kalah, saudara mau menang. Saudara menang, saudara mau menang lebih banyak. Akhirnya saudara kalah lebih banyak. Kasino paling takut orang menang kucau. Tapi dalam 1000 orang nggak ada 1 orang. Sama di bidang saham, sama di bidang beli jual emas, semuanya sama. Kecuali saudara mempunyai dana yang besar, yang menguasai pasar, maka saudara tidak akan kalah. Tapi yang kecil-kecil saudara, lebih lama you tertinggal, lebih ambruk dan hancur. Saudara boleh tanya businessman di sini, dia pasti katakan yang sama. Ayah saya pintar, dia tahu. Dan pada saat dia beli saham, dia jarang rugi. Kenapa? Dia lihat pola saham. Pas turun, dia beli. Ya nggak paling rendah sekali. Pada saat di bawah-bawah, dia beli. Dia simpen. Pada saat dia naik, itu perlu waktu, saudara. Berapa tahun lagi dia naik, dia pasti untung lebih dari bunga yang diberikan oleh bank. Dia ngerti, dia tidak bisa kalahkan pasar. Untuk beat the market, dia nggak bisa. Tapi dia bijak. Amin, saudara. Nah makanya saudara, mata ini yang Tuhan katakan, kekayaan, pengumpulan harta ada kaitan dengan apa? Dengan mata kita. Apa yang saudara lihat setiap hari? Kalau saudara bisa menguasai mata saudara, apa yang saudara lihat, saudara bisa menguasai hati saudara. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Berarti mata ini menentukan, betul kan? Apakah kita hidup dalam terang atau dalam gelap? Kegelapan. Mata menentukan apakah kita hidup di dalam terang atau di dalam kegelapan. Saudara, saya tidak pernah, maksudnya saya sangat terkejut pada saat saya melihat firman ini. Dan iblis tahu. Makanya saudara, pornografi yang ada di internet dan sebagainya, apa maksudnya? Menggelapkan mata kita. Pada saat mata kita gelap, kita terbelenggu. Dengar, kita terbelenggu. Betapa banyak anak Tuhan terbelenggu di dalam kegelapan. Karena tidak memperhatikan apa yang mereka lihat. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, seharusnya terang menjadi gelap. Betapa
Apa gelapnya kegelapan itu? Roh Kudus kerja dari dalam hati, iblis kerja dari luar melalui eye gate, gerbang mata. Apa yang kau lihat masuk ke hati. Jika kita tidak hati-hati, maka kegelapan itu akan memenuhi seluruh tubuh kita. Dan dengar, tidak mudah mematahkan belenggu dosa ini. Ketiga, lihat saudara, progresif. Kalau mata kita gelap, kita inginkan hanya hal-hal dunia, maka Tuhan Yesus katakan, ada kaitan dengan pengabdian kita dengan Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa? Yang satu terang, yang satu gelap. Mana mungkin dua-dua tinggal di dalam kita. Pada saat kita gelap, tidak mungkin cahaya Tuhan bisa terangi. Karena kita yang tutup. Bukan Tuhan yang tutup. Kita yang tutup. Mata kita tutup. Pikiran kita tutup. Telinga kita tutup. Kita nggak mau dengar. Kita mau tolak. Karena saudara sudah dalam kegelapan. Engkau merasa silau melihat keterangan. Nggak enak di mata. Nggak enak di pikiran. Nggak enak di jiwa. Kenapa nggak enak? Karena terang Tuhan mau menyinari kegelapan di dalam diri saudara. Karena dikatakan, jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nggak mungkin dia bisa mengasihi yang gelap, mengasihi yang terang. Impossible. Nggak bisa dibohongi. You cannot. You suka atau tidak. Makanya dalam kekristenan, satu suami, satu istri itu jelas. You sayang nih suamimu, you sayang istrimu, atau tidak sayang istrimu. Kenapa? Sebab saat engkau mengasihi istrimu, yang Tuhan sudah berikan, berarti terang. Pada saat yang ketiga masuk, gelap. Nggak mungkin, haleluya. Gua mah sayangnya sama, bohong. Amin. You see how? Makanya saudara, saya ingin saudara mengerti firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan itulah salah satu. Kenapa saya kadang-kadang tegas dengan pakaian kalian. Kenapa? Pakaian mengundang. Termasuk saya bisa digoda, saudara. Jangan bilang enggak. Kenapa? Karena dikatakan seorang, kata ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan adalah terang, Mamon adalah gelap. Dengar baik-baik. Tuhan adalah terang, Mamon adalah gelap. Bukan berarti kita tidak boleh ada Mamon, tetapi kita yang menguasai Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hati kita nggak mungkin bisa cabang. Kita tidak diciptakan seperti itu. Kita hanya diciptakan untuk mengabdi kepada satu Tuhan. Pada saat Salomo diberikan kekayaan, dia tidak mengabdi kepada Mamon tadi. Dia justru mengabdi total kepada Tuhan. Mamon itu diberikan. Tapi pada saat matanya tertuju kepada Mamon, hatinya jadi gelap. Pada saat dia kaya dan dia mulai melihat wanita, dia ada 300 istri, 700 istri muda, saudara. Habis kegelapan memenuhi hati. Jadi kita melihat di sini hal yang sangat singkat, mengumpulkan harta, mata, dan pengabdian. Ternyata ada kaitannya satu dengan yang lain. Pertama, Tuhan katakan, kumpulkan harta di surga. Kedua, perhatikan apa yang kau lihat. Sebab apa yang kau lihat akan menjadi sesuatu yang engkau inginkan. Dan apa yang engkau inginkan akhirnya akan menentukan pengabdian engkau kepada Tuhan. Makanya saudara, saya mau saudara pelajari khotbah di atas bukit sekalipun singkat tapi sulit saudara. Kenapa sulit? Karena setiap perkataan berbicara kepada hati kita. Susah bukan karena kata-katanya susah, tetapi khotbah ini susah karena dia berbicara kepada hati kita yang terdalam. Ulangi, kekudusan bukan berdasarkan karunia, kesembuhan, mukjizat, bukan. Kerohanian seseorang diukur sejauh mana kita tinggal dan taati pelajaran
khotbah di atas bukit. Sesungguhnya, kalau saudara katakan, saya mau tahu sejauh mana sih saya itu rohani saya. Lihat, di khotbah di atas bukit. Tidak melihat berapa banyak jemaat, tidak melihat, dengar, tidak melihat jemaat berapa banyak, tidak. Tidak melihat betapa dahsyat karunia kesembuhan, no. Tidak melihat bagaimana akurat nubuatan, no. Sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, khotbah di atas bukit. Makanya sudah saya katakan kenapa umat yang di Mesir itu, yang ibunya katakan kalau dia datang, aku undang dia masuk ke rumah. Itu ada tertulis di khotbah di atas bukit. Saya katakan, banyak orang bisa bergerak dalam kasih karunia Roh Kudus, sembuh nubuatan. Tapi sedikit orang yang bisa mengampuni musuh yang membunuh anak mereka. Sebab tingkah laku ibu itu sama seperti Kristus. Kristus adalah satu-satunya yang mati di atas kayu salib yang katakan, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama sekali bukan perkataan, itu mengampuni dengan hati. Dia tidak ada sedikit kepahitan terhadap orang-orang itu karena dia tahu orang-orang itu dikuasai oleh roh jahat. Makanya pada saat mereka dijamah oleh kasih Tuhan, mereka berbalik 180 derajat menjadi seorang yang cinta Tuhan. Seperti Paulus. Saya katakan, apa yang rohani? Itu yang rohani. Amin, saudara. Saya minta saudara renungkan firman yang cukup berat. Haleluya. Napas pun sesak.